Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi yang indah ini kembali kita bertemu dalam program Sarapan Rohani Karangnenyang, di mana kita bersama-sama rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan untuk mengawali hari-hari ini. Sebelum kita merenungkan firman bersama, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan yang telah membangunkan kami pada hari ini dengan keadaan selamat, dan kami rindu firman Tuhan sebagai sarapan kami yang pertama sebelum kami menjalani kehidupan kami pada hari ini ya Tuhan. Kiranya firman ini menjadi kekuatan baru bagi kehidupan kami pada hari ini. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Keluaran 33 ayat 19 dan juga surat 2 Korintus 8 ayat 9. Keluaran 33 ayat 19, firman Tuhan berbunyi, Aku akan memberi kasih karunia pada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Dan 2 Korintus 8 ayat 9, firman Tuhan berbunyi, Kalian mengetahui betul bahwa kita sangat dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ia kaya, tetapi Ia membuat dirinya menjadi miskin untuk kepentinganmu, supaya dengan kemiskinannya itu kalian menjadi kaya. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini, dan saya memberikan judul bagi perenungan kita pada hari ini adalah Marilah bersyukur dan berbagi. Ketika kita bersama-sama ingin merenungkan firman Tuhan ini, maka dua ayat ini menjadi sesuatu yang sangat pas untuk mengawali bagi kita pada hari ini, di mana keluaran ini adalah firman Tuhan kepada umat Tuhan ya, bangsa Tuhan pada waktu ingin keluar dari Mesir. Bagaimana Tuhan telah memilih Israel sebagai umat pilihan yang Ia kasihi, dan Ia dengan kasihnya menuntun bangsa tersebut untuk bisa keluar dari penjajahan Mesir menuju tanah yang dijanjikan, untuk kemudian hidup merdeka dalam kepemimpinan Tuhan. Tapi dalam perjalanannya, Musa yang Tuhan pakai sebagai pemimpin mereka yang membawa mereka keluar dari Mesir, mengalami keraguan-raguan. Dia benar-benar belum bisa memahami atau memaknai bagaimana sih kasih Tuhan terhadap bangsa atau umatnya pada waktu itu, sehingga ia mengeluh dan terus mempertanyakan, apa yang harus kuperbuat? Aku tidak mengerti lagi seperti apa ini. Tapi Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa Ia mengasihi bangsa Israel dan Ia berkehendak atasnya, sehingga Ia hanya berkehendak kepada apapun ataupun siapapun yang Ia kasihi, sehingga seharusnya tidak ada lagi keraguan dari Musa pada waktu itu. Itulah firman Tuhan yang sangat tegas pada bangsa Tuhan ataupun umat Tuhan pada waktu itu, sehingga kita ketahui bersama atas tuntunan dan kasih Allah, maka umat Tuhan pada waktu itu bisa mencapai tanah perjanjian dan hidup makmur dan sejahtera dalam kasih Tuhan. Dan pada ayat yang kedua dalam 2 Korintus 8 ayat 9 itu, firman Tuhan tersebut ada ketika masa Paulus melayani jemaat di Korintus, bagaimana terkhususnya Paulus menghimbau pada umat pada waktu itu untuk mau berbagi kepada saudara mereka, terutama yang berada di Yerusalem. Padahal waktu itu umat Tuhan di Korintus juga adalah orang-orang yang hidup susah, bisa dikatakan seperti itu. Tetapi
Paulus meminta mereka untuk berbagi, maka terjadilah perdebatan dan juga penolakan. Tetapi Paulus datang dengan firman Tuhan yang menyatakan bahwa Yesus saja mau berbagi. Ia saja mau menjadi miskin, padahal ia kaya untuk kepentinganmu atau kepentingan umat Tuhan pada waktu itu. Jadi mengapa kalian tidak mau berbagi pada sesama? Hal itulah kemudian yang dapat menjadi kekuatan atau menyadarkan umat Tuhan pada waktu itu bahwa berbagi adalah pancaran kasih yang sudah diteladankan terlebih dahulu oleh Yesus Kristus. Maka dari kedua ayat tersebut kita dapat merenungkan bahwa sesungguhnya kasih yang ada di dalam diri kita yang telah Tuhan berikan itu tidak boleh hanya diam saja di dalam diri kita, tetapi harus kita maknai terlebih dahulu dan kemudian kita pancarkan kepada sesama. Dengan cara apa? Kita harus memaknai firman Tuhan itu, dan juga kita harus memaknai kasih itu dengan kemauan hati kita untuk menerima itu dengan bersyukur. Kita harus dapat bersyukur atas apa yang kita miliki, keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan juga kesehatan. Itu terlebih dahulu harus kita syukuri, sehingga kita kemudian akan menyadari bahwa oh iya, ternyata Tuhan benar-benar mengasihi kita. Ketika kita sudah menyadari bahwa kita sehat, kita miliki pekerjaan, hidup kita selalu tercukupi, kita tidak pernah sampai tidak makan, dan masih ada orang-orang yang terkasih yang memperhatikan hidup kita, maka disitulah timbul hati oleh bimbingan Roh Kudus untuk mau berbagi. Itulah perwujudan dari pancaran kasih kepada sesama. Ketika kita sudah mau menyadari kasih melalui bersyukur dan juga memancarkannya melalui berbagi, maka kita semua akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada lagi orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang menderita, dan juga orang-orang yang berkekurangan. Semuanya akan dicukupkan. Dan tentu saja ketika kita sudah mau bersyukur dan berbagi, tentu saja bukan harus hal-hal yang besar ya. Kita tidak harus berbagi, kita tidak harus menjadi kaya terlebih dahulu untuk bisa berbagi, tidak harus materi, uang, dan sebagainya. Tetapi yang terpenting dalam masa sulit ini adalah apa? Hati kita yang mau melayani, kita mau mendoakan sesama, kita mau memperhatikan saudara-saudara kita yang kesusahan, kita mau menanyakan kabar mereka, kita mau memperhatikan mereka, kita mau berbagi pelayanan dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun dalam kehidupan bergereja, sehingga dengan pelayanan-pelayanan dan juga hati yang mau mengasihi sesama tersebut, disitulah Tuhan akan menunjukkan kehendak kasih-Nya kepada kita. Tuhan akan memberi jalan untuk kehidupan kita, untuk mencukupi semua yang ada dalam kehidupan kita ataupun menjadi keperluan kita. Dan tentu saja ketika kita sudah cukup, kita mau berbagi, dan kita juga menjadi jalan Tuhan bagi sesama kita untuk memenuhi keperluan mereka. Begitulah firman Tuhan dalam dua ayat yang telah kita baca tadi. Tidak ada keadaan yang gampang pada waktu itu, baik bagi bangsa Tuhan, bangsa Israel bisa kita sebut, dan juga bagi umat Tuhan di Korintus. Tidak ada yang mudah, tetapi kasih terus bisa memancar. Itu semua karena Tuhan, bukan karena kita sendiri. Maka untuk ini kita harus menerapkan hukum kasih yang kita ketahui bersama, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap kehidupan kita, dan juga mau mengasihi sesama kita dan semua yang ada di dunia ini seperti mengasihi diri kita sendiri. Biarlah Tuhan memberkati dan firman ini menjadi kekuatan baru bagi kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan ini dapat membawa kami untuk memaknai kasih dalam kehidupan, dan juga bisa mewujudkan kasih
dengan memancarkannya kepada sesama kami. Biarlah firman Tuhan ini tidak hanya lewat, tetapi ada di dalam hati kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan kami pada hari ini. Kami serahkan kehidupan kami, ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kami mulai hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan menjadi hidup dan kita menjadi pelakunya. Selamat tahun baru, semangat baru untuk mengasihi.